Ya, udah lengkap ya. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Ibu Dekan Bu Cut Auliah sebagai penguji ya di sini. Kemudian Pak Agung Prajuhana Putra juga sebagai pembimbing utama dan Bu Dini sebagai pembimbing pendamping untuk Sabila serta Bu Dian sebagai penguji kedua ya. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi ini. Kita akan segera melaksanakan seminar hasil tugas akhir atas nama Sabila Pramesti PH ya, dengan judul aplikasi pembelajaran Algomate berbasis website. Suara saya terdengarkah? Terdengar, Pak. Kayaknya ini ya, terdengar ya. Baik, karena kayaknya koneksinya sedang nggak bagus di rumah. Baik, kita langsung saja ya untuk Sabila untuk mempresentasikan hasil tugas akhirnya. Kami beri waktu maksimum 7 menit ya untuk mempresentasikan PowerPoint-nya. Mungkin cukup brief aja, kemudian nanti langsung bisa didemokan juga hasil tugas akhirnya Sabila. Setelah itu nanti akan ada sesi tanya jawab dari penguji utama dan juga komisi penguji dari Bu Cut dan juga Bu Dian. Kemudian ada penyampaian juga masukan dari pembimbing ya. Baik, itu saja. Silakan Sabila untuk mempresentasikan hasil tugas akhirnya. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Saad. Ibu dan Bapak dosen, saya izin untuk share screen ya. Ya, silakan. Izin bertanya Bapak, apakah slide presentasinya sudah muncul? Ya, sudah muncul. Baik, saya izin memulai pemaparan hasil presentasi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak dosen, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia-Nya alhamdulillah hari ini pada tanggal 27 Juli saya diberikan kesempatan untuk dapat mempresentasikan hasil dari pengembangan aplikasi pembelajaran Algomet berbasis website. Yang terhormat kepada Dr. Cut Awalia Zurayah selaku Dekan dari Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Pakuan sekaligus Ketua Penguji pada pagi hari ini. Selamat pagi Ibu. Yang terhormat ada Ibu Dian Kartika Utami selaku Kaprodi dari Manajemen Informatika selaku penguji anggota pada pagi hari ini. Selamat pagi Ibu. Yang terhormat kepada Ibu Bapak dosen pembimbing saya, Pak Agung Prajohana Putra selaku pembimbing utama. Selamat pagi Bapak. Dan juga Ibu Dini Suhartini selaku pembimbing pendamping. Selamat pagi Ibu. Saya ucapkan juga terima kasih banyak atas kesempatannya kepada moderator kita pada pagi hari ini, Pak Saad selaku moderator. Baik, perkenalkan, nama saya Sabila Pramesti Putri Hendi dengan PM 0850-235, Prodi Manajemen Informatika. Di bawah bimbingan Bapak Agung Prajohana Putra dan juga Ibu Dini Suhartini, pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil akhir dari aplikasi pembelajaran Algomet berbasis website. Ibu Bapak dosen, adapun faktor utama yang melatar belakangi dari pengembangan aplikasi ini adalah mengingat urgensi pentingnya pemahaman tentang algoritma dasar bagi mahasiswa maupun mahasiswa pemula yang baru mulai mempelajari suatu pemrograman. Namun, disayangkan banyak mahasiswa yang masih belum paham betul dengan algoritma dasar itu sendiri dan mereka merasa kesulitan untuk memfilter materi yang terlalu banyak di internet. Dari latar belakang dan urgensi tersebut, lahirlah aplikasi Algomet. Aplikasi Algomet sendiri ini dibuat untuk dapat menjadi suatu media pembelajaran yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja, tidak terbatas ruang dan juga waktu. Harapannya, aplikasi Algomet juga dapat membantu menawarkan solusi atas kebingungan yang dirasakan oleh mahasiswa. Ibu Pak dosen, adapun alur dari aplikasi Algomet sendiri adalah yang pertama, seorang pakar akan memberikan suatu
materi dan juga soal, lalu soal itu akan diinputkan oleh admin ke dalam database. Lalu pada halaman user atau anggota, nanti user anggota akan ada halaman home, materi, dan setelah mengakses materi, mereka dapat diberikan kesempatan untuk mengevaluasi hasil materi yang telah dikerjakannya, yaitu dengan halaman exam. Adapun pengenalan fitur dan juga demo aplikasi agar lebih mudah memahaminya, maka izinkanlah saya untuk mendemokan aplikasi. Baik, saya akan merubah slide ke halaman user. Apakah sudah berpindah, Ibu Bapak? Ya, sudah. Oke, baik. Jadi izinkanlah saya untuk mendemo bagaimana tampilan user ketika mengakses aplikasi Algomet berbasis website ini. Yang pertama, mereka akan disajikan dengan halaman login, namun jangan khawatir jika memang anggota itu belum memilih akun, mereka bisa mendaftarkan akun mereka ke halaman daftar. Nah, namun di sini saya sudah memiliki akun, jadi saya akan langsung login saja. Baik, kita masukkan username-nya dan juga password-nya. Ketika login berhasil, akan muncul pop-up bahwasannya login dan berhasil, akan muncul card seperti selamat belajar seperti itu. Halaman utama setelah dari halaman login adalah halaman home, di mana halaman home adalah halaman pembuka yang dapat diakses dan juga dibaca oleh user. Halaman home sendiri ini tersedia seperti kembangkan kemampuan berpikir logismu, beberapa quotes, dan juga beberapa keuntungan mengakses aplikasi Algomet ini. Baik, di sini ada tombol mulai belajar, di mana ketika tombol itu diklik, kita akan diarahkan ke halaman course. Di halaman course ada beberapa pilihan materi yang memang dipelajari oleh mahasiswa pada algoritma pemrograman tingkat 1. Yaitu ada pengantar algoritma, bahasa pemrograman, ada operator dalam pemrograman, ada tipe data, percabangan, array, dan array dalam pemrograman. Baik, di sini saya akan mengklik pengantar algoritma. Di mana di sini masih sangat teoritis. Di sini kita ada pengertian algoritmanya, lalu ada pentingnya algoritma, contoh penggunaan algoritma, ada tips and trik belajar algoritma. Kenapa harus ada tips and trik belajar algoritma? Karena saya rasa sebagai mahasiswa itu kadang kita suka bingung gitu ya. Jadi saya menyarankan ada tips and trik dengan belajar algoritma. Dengan harapan menghadirkan materi tips and trik ini dapat mempermudah pemahaman. Lalu misalkan kita akan mempelajari materi lain, kita bisa kembali ke halaman materi. Misalkan di sini kita akan mempelajari materi bahasa pemrograman. Baik, di halaman bahasa pemrograman ini cukup teoritis, ada pengertian bahasa pemrograman, lalu ada struktur dasar bahasa pemrograman, dan di sini kita akan menghadirkan beberapa contoh bahasa pemrograman dengan pengimplementasiannya langsung terhadap kode. Misalkan dalam bentuk Python, dalam bentuk JavaScript, dalam bentuk Java, atau dalam bentuk C++ maupun bahasa Ruby. Nah, uniknya di sini kita menampilkan fakta unik tentang bahasa pemrograman. Jadi diharapkan kita itu dapat menimbulkan rasa ingin tahu yang tinggi sehingga para mahasiswa itu tidak hanya belajar apa yang mereka butuhkan saja, tapi dengan rasa penasaran yang tinggi ini mereka dapat banyak mencari tahu tentang bahasa pemrograman sehingga mereka bisa merasakan kecenderungan mereka untuk menyukai suatu bahasa pemrograman. Misalkan di sini ada contohnya bahasa pemrograman pertama yang dibuat adalah Fortran. Nah, nanti mungkin mereka akan muncul rasa tahu dan mengeklik gitu, Fortran itu apa di Google gitu, seperti itu. Lalu di sini misalkan kita sudah mulai belajar, kita bisa langsung mulai ujian. Ketika kita sudah mulai ujian, kita akan disuguhkan beberapa soal. Yang pertama, misalkan mengapa memahami beberapa bahasa pemrograman penting dalam mempelajari pemrograman. Nah, di sini kita bisa jawab soal-soalnya. Soal-soal ini cukup relevan dengan materi yang mereka pelajari di halaman materi. Oke, setelah mereka jawab soal, nanti ketika mereka submit, itu akan muncul notifikasi berapa nilai yang mereka dapatkan. Nah, di sini saya dapat nilai 66 dan ternyata saya salah di nomor B3. Nah, seperti itu. Jadi nanti mereka akan diarahkan lagi ke halaman materi itu untuk memilih apakah mereka akan tetap
belajar dan mendapatkan sampai nilai 100 atau mereka akan mencoba materi-materi yang lain. Selanjutnya, adapun halaman tentang About Us, di sini adalah halaman tentang aplikasi Algomet itu sendiri. Dan terakhir, ini ada fitur logout, di mana ketika kita klik, itu akan kembali ke halaman login. Baik, Ibu Bapak dosen, saya akan kembali ke slide presentasi. Setelah selesai demo aplikasi, saya menuliskan bagaimana hasil dan temuan. Saya menyebarkan suatu kuesioner, di mana di sini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada teman-teman yang mengisi kuesioner. Misalkan di sini bagaimana tampilan aplikasinya, dan 48% mereka menjawab bahwasannya tampilan aplikasinya sangat menarik, lalu sisanya menjawab menarik dan cukup menarik. Begitupun selanjutnya. Lalu tentunya dari dibuatnya aplikasi Algomet ini ada tujuan, hasil aplikasi, tantangan yang dihadapi, dan juga target keberlanjutannya. Tujuan dari aplikasi Algomet sendiri adalah menciptakan suatu aplikasi pemrograman algoritma dasar dan menyajikan materi pemrograman algoritma dan pemrograman dasar, serta menyediakan fitur soal untuk mengukur kemampuan penggunaan dalam memahami materi yang dipelajari. Dari tujuan aplikasi tersebut tentunya ada capaian aplikasi. Yang pertama, telah berhasil menciptakan aplikasi Algomet yang berfungsi sebagai platform pembelajaran algoritma dasar. Yang kedua, telah menyajikan materi pembelajaran algoritma dan pemrograman dasar dalam bentuk aplikasi Algomet. Materi ini mencakup penjelasan teori dan contoh penggunaan algoritma pemrograman. Lalu yang ketiga, berhasil menyediakan fitur soal di aplikasi Algomet. Yang keempat, mendapatkan umpan baik yang positif dari calon pengguna. Dan yang terakhir, pencapaian aplikasinya adalah proyek dapat mencapai hasil sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tentunya dalam prosesnya saya merasakan adanya tantangan yang dihadapi, terlebih lagi dalam menciptakan suatu materi. Karena keterbatasan ilmu yang saya miliki, tentunya materi-materi yang disajikan di dalam Algomet tidak maksimal. Maka dari itu, adapun target keberlanjutannya, yang pertama, target keberlanjutan dari aplikasi Algomet ini adalah memperbarui fitur-fitur yang disajikan. Yang kedua, bekerja sama dengan pakar ahli dalam membuat materi dan soal. Dengan bekerja sama oleh seorang pakar ahli, tentunya materi yang disajikan akan sangat luar biasa dan juga dapat memenuhi standar yang dibutuhkan pada saat ini. Selanjutnya, target keberlanjutannya adalah saya ingin menciptakan suatu komunitas Algomet di dalam berbagai platform, misalkan ada di Discord atau Facebook, di mana para pemula-pemula yang memang merasa kebingungan, mereka bisa melakukan sesi tanya jawab langsung oleh pakar atau teman-teman yang sudah lebih memahami di komunitas tersebut. Lalu, target keberlanjutan yang terakhir adalah mengembangkan materi, tidak hanya algoritma dasar, tetapi materi-materi lain yang memang relevan. Jadi ibu tidak, waktu itu kalau nggak salah ibu harusnya nguji apa ya, pas apa hasil, tetapi ibunya nggak bisa apa gimana ya. Jadi Ini hasil, Bu. Ini hasil. iya di hasil, tapi ibu apa rapat ya, ada rapim kalau tidak salah sehingga tidak bisa. Eh, dari Ibu punten, ini Sabila aplikasi. baru hasil, Bu. Oh hasil, alhamdulillah kalau hasil saya Iya, senang. baru hasil. Alhamdulillah kalau hasil saya senang. Iya, Kalau soalnya enggak. eh, ada beberapa perbaikan ya. Ini kan sebenarnya apa? Pertama adalah ibu mengkonfirmasi. Kemudian yang kedua, apa? Memberi masukan ya agar
nanti hasilnya lebih baik lagi. Baik, ini aplikasi pembelajaran Algomet, jadi namanya kamu sebut Algomet begitu, berbasis Iya, betul. website. Nah, yang Sabila lakukan pada saat observasi awal, ini mengeluarkan kuesioner ya. Selain kuesioner sebaiknya di latar belakang gitu ya. Ini perlu, karena ini sebuah aplikasi, tidak hanya jurnal, tapi juga sosmed lain, maksudnya sosmed yang mendukung pembelajaran, ya. Nah, di dalam pembelajaran yang paling menarik saat ini adalah video, ya, video YouTube. Termasuk ibu dikomplain ya, mengajarkan video ibu juga bingung kenapa. Saya bersyukur sekali sekarang ini termasuk ngajarin anak saya di rumah begitu ya, sangat efektif gitu. Cari keywordnya di YouTube, kemudian diketikkan misalnya dia lagi belajar apa anak SMP kemarin itu ya, menghitung lingkaran misalnya. Di situ dia langsung cari, dapatlah di YouTube. Dan ibu juga suka mengajarkan mahasiswa ibu yang kuliah ya, itu juga mulai dari cara install aplikasi. Nah, tanpa ada bantuan pun dia mampu belajar mandiri, maksud ibu. Di sini kan tujuannya adalah bagaimana audiens atau user itu mampu belajar mandiri ya. Jadi pertama aja ketika kisi-kisi pembelajaran anak ibu di rumah, coba buka YouTube, cari keywordnya. Di situ ada YouTube dijelaskan satu persatu ya. Kemudian juga pembelajaran lain saya juga ajarkan bukan nakal ya, tapi Chat GPT gitu ya, Open GPT. Karena sekarang waktu ya, coba buka, kemudian ketikan soalnya. Di situ diajarin tuh langkah-langkah penyelesaiannya, ya. Misalnya diketahui, misalnya 2pi kuadrat, 2 PR kuadrat misalnya ya, rumusnya ibu lupa. Maka walaupun basisnya teks, dia dijelaskan. Ini rumusnya, kemudian ini penjelasannya melalui teks. Jadi observasi awal itu adalah selain kuesioner bagus, tapi kita sudah harus melihat pembelajaran yang ada sekarang yang diminati oleh Jet nih ya, zilenial ini. Dan karena memang kalau kita tidak melihat zaman, ini akan menjadi tidak kita pilih begitu. Itu masukan dari ibu ya. Jadi sebaiknya dalam mencari media pembelajaran, nggak apa-apa berbasis website gitu, tetapi isinya itu mengikuti kebutuhan zaman sekarang. Contohnya tadi YouTube ya, video maksud ibu, basisnya video. Saya lihat anak saya coba, dia lebih cepat gitu ya memahami. Bahkan saya masuk ke Chat GPT itu, kalau yang teks langkah-langkah ini rumusnya dan seterusnya. Itu mungkin di latar belakang harus melihat kondisi yang sekarang. Kemudian barulah kita melihat jurnal gitu ya. Beberapa kadang-kadang jurnal-jurnal ya, mungkin jurnal-jurnal di Indonesia kali ya, itu tidak bisa mengalahkan aplikasi yang beredar di sosmed seperti YouTube gitu. Kalau ini pengalaman ibu saja. Jurnal-jurnal yang ada masih misalnya, contoh ini saya lihat misalnya ya, kita fokus dulu ke pembelajaran, nanti baru kita fokusnya ke kontennya, misalnya algoritma kah, database kah, atau yang lain gitu ya. Jadi kita harus fokusnya karena ini untuk menjadi media pembelajaran, maka yang difokuskan adalah media pembelajaran yang now. Begitu, media pembelajaran yang mengikuti zilenial tadi. Kemudian betul sekali, setuju. Bahkan Mas Menteri mengatakan seluruh program studi itu harus belajar algoritma gitu. Kayak belajar Pancasila ya. Saya pernah dengar itu. Jadi algoritma ini tidak terbatas hanya untuk anak Ilkom, anak TK atau anak MI, anak komputer, tetapi kebetulan juga anak ibu ya bukan orang komputer, tapi mereka belajar algoritma dan belajar membuat program gitu ya.
seperti itu. Padahal jurusannya humaniora kah dan yang lain-lain gitu. Nah, mungkin di latar belakang mungkin lebih diangkat hal-hal seperti itu. Nah, kalau di jurnal contohnya nih ya, penggunaan aplikasi pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Menurut Huda, oke. Justru yang Ibu minta adalah, kita kan orang komputer. Nah, media pembelajaran yang digunakan itu perlu dikulik di latar belakang. Contoh, Ibu contoh aja, ini contohnya siapa nih, Huda kah, siapa ya? Yang perlu ditampilkan di situ kan sebagai anak orang komputer, apa yang dia gunakan? Berbasis teks kah? Berbasis video kah? Berbasis animasi kah? Gitu. Karena memang pembelajaran sekarang harus menarik ya, atau berbasis AR atau VR kah? Nah, itu yang komputernya kita gitu. Ya, yang kitanya komputer. Jadi kalau masih berbasis teks, kelihatannya nanti tidak menarik gitu. Seperti buku aja, seperti e-book begitu ya. Kita membuat e-book yang bisa ada kan sekarang aplikasi e-book ya. Kalau kita membuat e-book tuh per lembar bisa kita bisa kita buka-buka dan selanjutnya. Itu masukan dari Ibu karena Ibu lihat di latar belakang ini nanti gabungan gitu ya antara kebutuhan belajar algoritma, bahkan seluruh program studi kalau menurut Ibu harus belajar algoritma gitu. Nah, algoritma ini tidak mudah ya dipelajari, tetapi bila kita berikan pembelajaran secara menarik, nah secara menariknya ini yang jadi PR buat orang komputer. Apa yang menarik? Ya, misalnya algoritma rumus kalau mau pakai animasi ya, menghitung ada sebuah itu dibuat dia karena Bila ini kan juga asisten Ibu ya. Di udah saya senang sekali Bila mengangkat ini karena mendalami algoritma gitu ya. Asisten Ibu di Applikom ternyata ketertarikan ke sini Ibu jadi senang gitu ya. Dengan tadi kan dengan kita vlogoritma tahulah semua. Nggak apa-apa, memang itu masukan-masukan. Di vlogoritma kita buat flowchart saja langsung bisa Fortran, bisa Python, bisa C++, nggak apa-apa diungkap di sini gitu. Di sini diungkap, nggak apa-apa. Nah, masalahnya ketika orang belajar tadi perlu guidance ya. Kalau hanya baca teks itu aduh aku mau nanya kemana gitu ya. Nah, YouTube ini, kita lihat YouTube ini kelemahannya apa? Atau bukan YouTube, sorry, video ini kelemahannya apa kalau kita media pembelajaran? Tidak ada interaktif. Jadi nanti di pendahuluan itu disampaikan bahwa pembelajaran yang sudah ada sekarang, ya, cari lagi jurnalnya ya, yang mengungkapkan dia menggunakan animasi, dia menggunakan tadi video dan lain sebagainya. Apa kekurangannya kita lihat. Ternyata tadi kamu Bila sebutkan tidak interaktif. Kalau YouTube kita lihat YouTube, tapi saya nggak bisa nanya. Nah, itu poin kebaruan yang kita buat gitu. Ya, sudah nanti ini udah bagus ya aplikasinya. Kita berikan bentuk teks, kemudian kita berikan bentuk video misalnya. Kemudian tambahannya apa? Ada kalau di S1 mah ini ya ada menu gitu berupa chat kah atau apa, tapi untuk sementara ini tidak otomatis, tidak chatbot, tapi misalnya ada admin yang akan waktu-waktu tertentu dia akan bisa misalnya dikasih delay, bebas nanya gitu dianya, misalnya dari video yang kita berikan, instalasi, kemudian teori teks, kemudian jadi menggantikan dosen atau guru gitu ya, karena memang video gitu. Nah, nanti silakan ada pertanyaan yang tidak jelas dapat diketikkan ataupun sekarang apalagi zamannya tinggal suara aja langsung klik kayak WA gitu. Ibu kalau bimbingan lagi males-males ngetik, Ibu klik aja speaker. Tolong ya perbaiki ini gitu. Kamu pakai speaker boleh gitu kan. Karena kan kalau ditelepon nanti lagi rapat atau lagi apa gitu ya. Nah, maksud Ibu adalah tolong ini bagus sebenarnya, tapi
kekiniannya belum. Ya, ini teksnya udah oke, Ibu udah setuju teksnya, tapi tolong ditambah satu YouTube video Bila aja yang ngajarin, ya. Bila yang ngajarin, misalnya pembelajaran apa yang dibutuhkan. Oke, saya harus menginstal C++ misalnya. Instalasi itu ada pilihan, mau cara menginstal, klik video ini. Siva lagi. Bila aja yang buat videonya gitu. Ya, yang simpel aja, instalasi, terus pengenalan tipe data gitu ya. Sampai kalau animasi kan repot. Kalau video gampang kita rekam gitu ya. Nah, itu semua yang tadi sudah di teks dibuat videonya yang lebih singkat, dan kalau menurut Ibu jangan jadi saran ya. Jangan jadi saran karena kebaruan kamu adalah kekurangan yang ada sekarang adalah tidak interaktif ya. Tidak ada soal. Nah, tidak ada soal, tidak bisa tanya jawab. Nah, itulah yang jadi kebaruan kita buat. Gitu, paham ya? Nah, Ibu langsung ke yang kebaruan tadi, fokus. Ibu tanya, soal yang diberikan itu ada berapa jumlahnya di aplikasi ini? Oke, Yang baik dibuat Bu, izin menjawab. Ya, baik izin menjawab. Untuk sekarang soal per materinya itu range dari 5 sampai 10 soal. Nah, oke. Dan dapat bertambah ya. Nah, ini kira-kira Betul. random sifatnya atau pas Ibu coba kedua kalinya soalnya sama, nomor 1 itu juga? Untuk soalnya masih berurutan, belum diacak. Nah, itu cari lagi jurnalnya. Orang-orang sudah bisa mengacak. Udah bisa mengacak caranya. Itu hal-hal terbarukan yang bisa disampaikan di pembahasan nanti ya, dicari ya untuk di mana? Sidang ya. Kalau Oke, waktu baik gampang Ibu. lah. Nanti yang penting Bila ini bayar apa tuh tanggal 3 gitu ya. Dan masuk lah. Nilainya nanti kasih A aja Budian, bukan saya ini ya, karena saya tahu kemampuan Bila ya. Untuk di yudisium. Namun supaya Bila ini menghasilkan tugas akhir yang bagus, nanti Ibu ada tanggung jawab ketika yang kumlot gitu ya. Ini kan calon kumlot salah satunya. Kemudian tugas akhirnya itu harus yang excellent gitu. Maksud saya seperti itu ya. Karena ini kumlot gitu ya. Calon kumlot ya. Jadi harus excellent juga tugas akhirnya. Jadi tidak hanya basis teks gitu. Kemudian ada interaktif. Kenapa tidak bisa dibuat interaktif ya? Jadi kan kayak ada label untuk pertanyaan, tapi masih tidak otomatis. Yang jawab adalah admin. Jadi tugas admin bagus tuh. Tidak hanya buat apa tuh username sama password, tetapi si admin ini pakar ya. Jadi nanti kamu libatkan login lain, yaitu login pakar, di mana pakar tersebut bisa memberi masukan, ya, bisa memberi jawaban. Misalnya, apa ya perbedaan do while, kemudian apa lagi? For next sama repeat until gitu ya. Itu kan basic banget tiga itu. Sebenarnya perbedaan utama apa? Ada yang nanya begitu. Nah, nanti login pakar mampu menjawab dengan teks kah, dengan suara kah? Itu keren gitu. Ya Bila ya. Nah, itu kalau dari Ibu. Dan secara tulisan, itu ya pertama konten ya, dari konten aplikasi kamu tidak hanya berbasis teks. Buat aja beberapa video, Bila yang ngajar aja, Ibu yakin kamu bisa. Nanti pakarnya misalnya login Pak Agung gitu ya. Atau boleh Ibu dimasukkan, atau boleh Bu Dini ya. Kemudian nanti ada soal-soal dijawab. Tapi misalnya soalnya masih teks. Kalau bisa suara bagus lagi ya. Yang kayak di WA itu ya. Nah, dalam penulisan pun ini ya memang ini mepet ya. Tapi Ibu kasih kesempatan untuk memperbaiki. Jadi jangan dijilid dulu gitu. Masih ada waktu ya sampai 23 wisuda itu kontennya diperbaiki, maju aja nggak masalah kalau menurut Ibu. Sidang nanti, kemudian isinya, kontennya, dan tulisannya. Jadi tulisannya begini, karena gini, kalau kuesioner yang kamu sebar, ini kalau dia tidak mewakili, karena ini pembelajaran nanti sifatnya nasional ya, akan di-share
bahkan internasional begitu, nasional, maka kuesioner ini belum tentu juga bisa mewakili maksud Ibu. Ibu justru tidak melihat di sini pertanyaannya orang komputernya gitu. Orang komputernya yaitu paling seneng misalnya ya, paling enak kalau belajar di media sosial, web dan lain-lain itu basisnya apa sih gitu. Animasi kah, video kah, itu nggak ada pertanyaan itu gitu maksud Ibu ya. Padahal ya tadi udah Ibu jelaskan di atas, oke? Kemudian dalam tulisan ini kan membuat sebuah aplikasi ya. Kalau membuat sebuah aplikasi, maka metodenya di sini metodenya pakai SDLC. Tetapi kalau nggak apa-apa. Namun yang Ibu, karena di sini media pembelajaran, biasanya media pembelajaran itu pakai itu MDLC, multimedia. Jadi tidak, karena ini bukan sistem gitu ya. Karena ini saya nggak tahu nih. Kalaupun mau pakai SDLC, ya mungkin nggak apa-apa. Tetapi nanti teksnya itu tidak hanya teks. Saya nggak tahu ngepas apa enggak nih ya. Coba silakan nanti karena kalau sistem gini nak. Kalau sebuah SDLC, sistem itu websitenya itu kompleksitasnya tinggi. Ya, kayak SIMAK. Kalau SIMAK tuh pakai SDLC. Kalau SIMAK ya. Tetapi kalau media pembelajaran, setahu Ibu, kalau Ibu nggak salah ingat ya, karena Ibu lupa, kita pakai multimedia ya, MDLC metodenya, sehingga yang namanya tapi maksudnya gini, ada MDLC-nya kalau tidak hanya tag gitu di sini. Ini dan dalam cara menulis tolong diperhatikan belum rapih nih ya. Misalnya gini, 433 desain UI, nggak boleh nak gitu nak. 1 admin, nggak boleh, harus ada kata pengantar. Ketika kita poin 4.3.3, desain, jangan disingkat juga kalau di atas belum ya, user interface, nanti ada kalimat pada tahapan desain user interface dilakukan desain untuk halaman login, halaman dashboard, halaman tampilan Arduino. Jadi ada kalimat pengantarnya. Halaman tampilan pengunjung, tampilan materi dan sebagainya, di mana ini misalnya nanti yang dari semuanya itu kamu sebutkan ada sekian halaman dan dapat terlihat pada gambar-gambar gambar berapa ini? Gambar 21 sampai gambar itu ya. Dan sebenarnya sebuah gambar juga harus dijelaskan gitu. Ada kotak-kotak itu apa? Tujuannya aja pada gambar 22 terlihat list materi dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Seperti itu. Jadi, dan kalau terlalu panjang juga boleh kita lampiran. Nanti merujuk pada lampiran 3 itu adalah gambar desain UI gitu ya. Nanti justru yang dibentingkan di dalam laporan di makalah itu adalah kata-kata penjelasannya gitu. Kemudian tahap implementasi ini udah cukup ya. Jadi kamu mengkoneksikan database. Kemudian di hasil itu tadi ya mana nih hasil pengunjung, hasilnya itu dibahas ya di pembahasan. Intinya apa sih di sini? Ada fitur apa aja di sini? Yang utama ya. Tadi Ibu lihat ada fitur apa aja Bila? Fiturnya? Ada fitur materi, ada fitur exam, ada about us untuk halaman pengunjung. Nah, 3 itu nanti dijelaskan ya. Kemudian beranak lagi kan di dalamnya ya. Ada apa lagi? Kemudian dijelaskan kalau perlu kayak tadi soal random itu di random gitu ya. Dan ini juga soal bisa ditambah ya oleh pakar, boleh gitu ya. Dan dikasih jawaban nggak Bila ininya soalnya benar salah aja atau ada penjelasan kayak ChatGPT.
Oke, baik Bu, izin menjawab. Untuk saat ini itu misalkan ada satu soal yang salah, baru diberikan informasi kalau misalkan kamu salah menjawab soal nomor 3, baru seperti itu Bu. Biar mereka mencari tahu lagi. Nah, nah itu zaman sekarang anak-anak pasti akan cari yang otomatis gitu ya. Jadi nanti diperbaiki. Kasih jawabannya, nggak apa-apa. Jadi ada kalau hanya ngasih ngetes, salah dia nggak tahu, apalagi ini algoritma ya. Penjelasannya yang panjang itu yang kayak ChatGPT itu ya. Nah, itu dikasih penjelasannya seperti itu ya. Itu saja mungkin nanti bagaimana codingnya untuk ngerandom gitu ya, bagaimana codingnya untuk bisa tadi apa tanya jawab gitu ya, itu nanti ditampilkan di pembahasan, kamu ceritakan gitu ya, seperti itu. Ini kalau yang lain-lain ada uji, oke, good, itu baru awal, artinya aplikasi kamu sudah beres gitu ya, tidak ada yang error, itu good, udah bagus, udah benar seperti itu. Ini kalau mau ditaruh di lampiran juga boleh tapi adalah yang paling inti ketika orang membaca tulisan kita memahami penjelasan yang paling penting. Apa sih yang tadi kebaruan yang tadi orang mah udah pakai video, udah pakai animasi. Nah, oh tidak iteratif misalnya. Nah, ini ada interaktifnya ada. Kemudian soalnya bisa di random, ada bisa pakai suara dan sebagainya, itu dari sisi komputernya ya. Walaupun mepet nggak apa-apa, nanti kan bisa diatur ya, tolong diperbaiki. Ibu harap kamu bisa mengimplementasikan ini gitu. Baik, terima kasih, saya kembalikan ke Pak Saad. Nuhun. Dan izin Bapak Pak Saad, saya sambil OTW ke kampus ya. Nuhun. Oh ya, baik Bu Cut. Terima Ya. kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Cut atas masukan dan juga pertanyaannya ya. Kita lanjut ke Budian dari penguji kedua. Enggak, Budian. Baik, Pak Saat, terima kasih. Yang saya hormati Ibu Dr. Cut Awalia Guraya Ngokong, selaku Ketua Penguji pada pagi hari ini. Kemudian Bapak Ibu pembimbing dari Sabila, yaitu Bapak Agung Prajuhana Putra, MKOM, dan Ibu Dini Suhartini, SKOM, MSI, dan juga Pak Saat, Muhammad Saat Nurul Ishak, MKOM, selaku moderator pada pagi hari ini. Sabila, sebelumnya Ibu ucapkan selamat. Alhamdulillah hari ini bisa melaksanakan seminar hasil. Jadi, mudah-mudahan Sabila tetap semangat, tinggal selangkah lagi untuk bisa menyelesaikan tugas akhirnya ya. Ini ada beberapa catatan memang Sabila yang berkaitan dengan hasil yang sudah kamu presentasikan. Oke, ada beberapa hal yang akan dikonfirmasi dan juga mungkin masukan untuk Sabila untuk diperbaiki supaya nanti ketika sidang tugas akhir akan lebih maksimal lagi. Yang pertama itu berkaitan dengan penulisan, memang ada beberapa bagian yang perlu nanti dicek kembali sebelum Sabila share atau gunakan untuk sebagai laporan. Misalkan seperti tanda-tanda atau simbol-simbol yang digunakan dalam penulisan ya, Sabila, ini ada beberapa mungkin karena keburu-buru jadi kelewat ini sama Sabila, tanda titik, tanda koma, itu ada beberapa yang hilang gitu, terutama ketika Sabila menuliskan sumber referensi. Nah, ini contohnya misalkan Susanti et al. Nah, harusnya et al. Itu dicetak miring atau italik gitu ya, nanti diperbaiki. Kemudian sebentar, ada juga beberapa sumber referensi yang tanda pemisahnya seperti koma itu hilang, nggak ada. Dan ada juga yang salah, harusnya pakai koma malah satu titik gitu. Nanti coba dicek lagi ya di daftar pustaka. Nah, oke. Sama satu mungkin di tinjauan pustaka. Nah, di tinjauan pustaka bab 2 itu 2.1 itu bukan tinjauan pustaka tapi landasan teori. Jadi memang judul besar bab 2 itu adalah tinjauan pustaka, tetapi untuk penjabaran definisi dari website itu apa, algoritma apa, itu kategorinya adalah
poinnya itu landasan teori. Jadi 2.1 itu sebabnya judulnya adalah landasan teori. Nanti tolong diperbaiki ya, jadi catatan. Nah, mungkin bisa juga ditambahkan di landasan teori itu berkaitan dengan modulnya. Fadila, kan modul yang dipakai sebagai dasar aplikasi kamu ini adalah algo dan matematika, misalkan algoritma, pemrograman algoritma dan matematika. Nah, itu boleh dimasukkan sebagai tujuan pustaka. Apakah kamu punya uh, covernya, foto covernya, atau dalam bentuk apa gitu, itu ditampilkan dan dijelaskan bahwasannya ya inilah yang dipakai sebagai landasan materi kamu di dalam aplikasi gitu. Apakah ini memang yang dari modul praktikum atau kamu punya sumber referensi sendiri sebagai bahan untuk materi di dalam aplikasi yang akan disampaikan. Nah, itu sedikit tambahan saya. Oke. Nah, itu berkaitan dengan penulisan ya. Selebihnya sih mungkin tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Deka. Nah, selanjutnya saya mau konfirmasi. Berapa banyak jumlah pengisi kuesionernya, Fadila? Baik Bu, izin menjawab. Untuk terakhir kali saya untuk membuat laporan itu ada di 25. Dari berapa banyak jumlah mahasiswa kita? Untuk jumlah mahasiswanya saya kurang tahu Ibu. Kesulitan apa yang kamu hadapi untuk bisa dapat pengisi kuesioner? Izin menjawab Bu, mungkin karena udah dibagi tapi ada yang ngisi ada yang enggak gitu. Mungkin karena bukan hal yang wajib, jadi yang ngisinya yang kenal aja gitu. Oh, oke. Jadi gini, mungkin nanti bisa dibantu lewat prodi, disampaikan ke lewat grup ya. Kamu itu nge-share-nya lewat grup mahasiswa atau hanya hanya perorangan gitu, per individu? Baik Bu, izin menjawab lewat grup bekas praktikum dulu Bu. Jadi ini angkatan 21. Oh, sama hanya 2. angkatan 21 ya. Berarti bahkan yang angkatan kamu sendiri kenapa nggak disuruh ngisi? Iya Bu, aduh, udah coba di-share tapi mungkin nanti coba saya share lagi. Oke, nanti boleh nanti saya bantu untuk di-share ke grup-grup mahasiswa. Jadi kenapa kamu mungkin yang disampaikan Bu Dekan tadi yang berkaitan dengan kuesioner ini bisa jadi tidak mewakili kalau presentasinya itu memang tidak memenuhi. Contohnya kayak sekarang nih, anggaplah yang prodi kita sendiri itu jumlah mahasiswanya kurang lebih ada 100 ya. Kemudian yang mengisi itu hanya 20-nya atau 25-nya. Berarti kan hanya berapa persen dari jumlah keseluruhan gitu. Sehingga ini memang kurang memenuhi syarat gitu untuk bisa kita pakai datanya sebagai landasannya kamu nih. Ini loh alasannya kenapa saya buat aplikasi ini gitu. Jadi sebaiknya memang kuesioner itu diisi ya kalau bisa sih minimal tuh 50%. 50% dari jumlah mahasiswa yang ada yang mengisi supaya nanti datanya itu akan grafiknya meskipun kamu di sini saya baca ya di laporan kamu tuh hampir 50%, 50%-an bahkan ada yang sampai 64%, hampir 65% tuh yang berkaitan dengan kurangnya pemahaman dan sebagainya. Tapi dengan jumlah yang 25 orang itu nggak sebanding dengan jumlah banyaknya mahasiswa. Kalau kamu bicaranya ini vokasi, maka di vokasi itu ada 2 program studi komputer, manajemen informatika dan teknik komputer. Sehingga ini sangat kurang mewakili. Ya kalau misalkan kita mau bicaranya seperti itu. Nah, angka baiknya minimal tuh 50%, paling nggak 50 orang itu mengisi datanya supaya nanti kelihatan. Lebih baik tuh sebenarnya dari beda prodi supaya kelihatan. Terutama sih sebenarnya fokusnya kita adalah di sekolah vokasi. Karena kan niatnya kamu adalah untuk membantu teman-teman di
prodi komputer yang ada di sekolah vokasi untuk mudah memahami materi algoritma. Tujuannya kamu kan itu. Sehingga memang kita butuh data. Seberapa paham sih mereka itu tanpa menggunakan aplikasi yang kamu buat gitu. Nah, berkaitan dengan kuesioner, tentunya kamu harus memahami juga materi yang disampaikan itu seperti apa. Karena kan mungkin beda orang, beda cara pemahamannya, bagaimana cara mereka belajar, sehingga betul yang disampaikan Bu Dekan, kita harus bikin interaktif yang menarik supaya semua kalangan itu, semua yang punya tadi tingkatan pemahaman yang berbeda-beda, jadi bisa tahu, semuanya jadi bisa lebih paham gitu. Jadi kalau dari saya sendiri sih, cari video yang mudah untuk dipahami. Kalau memang waktunya nih mepet nih, nggak mungkin Sabila bikin sendiri, atau kalau memang punya waktu 1-2 hari ini untuk disiapkan videonya, yang mangga kamu bikin video sendiri gitu, yang interaktif, yang mungkin tahapan bisa bikin kamu rekam sendiri gitu, untuk bisa ditampilkan di dalam aplikasi. Contoh, mungkin nggak semua materi juga. Kamu bisa bikin tambahan di kuesioner yang nggak saya lihat tuh di dalam kuesioner kamu adalah yang berkaitan dengan materinya. Ada berapa materi sih dalam satu modul? Coba kan kalau nggak salah tuh kita praktikum kurang lebih ada 10 pertemuan ya. 10 atau 11 pertemuan. Ada 10 Ibu izin menjawab. Oke, ada 10. Berarti ada 10 materi kan? Izin menjawab Bu, Ada berapa materi? Kalau dari modul praktikum semester 1 itu, jadi ada satu materi yang 2 pertemuan. Misalkan ada materi if else dan array, itu ada 2 pertemuan. Oke, nah berarti kamu bikin, oke, kita nggak usah melihat jumlah pertemuannya, berarti dalam 10 pertemuan itu berapa materi yang harus tercapai. Nah, seperti itu ya. Nah, anggap misalkan nih masing-masing materi membutuhkan waktu 2 pertemuan. Satu pembahasan satu materi itu dibahas dengan 2 pertemuan. Berarti ada 5 materi yang harus dibahas. Nah, kamu perlu tuh mencari tahu dari 5 materi itu mana yang paling sulit untuk dipahami. Sehingga nanti pun di modul yang kamu buat itu aplikasi, pemahaman dan tentang materi itu akan lebih mendalam. Nah, mungkin itu yang perlu ditambahkan videonya, perlu ditambahkan contoh-contoh soalnya gitu. Nah, jadi berdasarkan itu supaya ini betul-betul digunakan bermanfaat untuk teman-teman yang memang membutuhkan, yang kualitas pemahamannya kurang, misalkan seperti itu. Nah, itu yang berkaitan dengan kuesioner ya. Jadi nanti mungkin kami prodi, saya sendiri juga akan bantu coba nge-share ke teman-teman yang lain. Nah, kemudian selanjutnya Sabila, nah tunggu, ini kuesioner pertanyaan yang berkaitan sebelum adanya aplikasi ya. Nah, kalau yang sudah ada aplikasi itu kamu bikin 2 ya, 2 analisis. Yang pertama dengan mahasiswanya yang sama nggak yang ngisi, atau mahasiswa yang berbeda? Izin menjawab Bu, jadi ada mungkin banyaknya tuh mahasiswa yang sama, tapi ada sisanya juga mahasiswa yang beda, kayak dari beda universitas gitu Bu. Oke. Nah, kalau bisa memang konsisten ya. Misalkan nih kamu mau pakai data angkatan 2020 sampai 2021 misalkan, atau sampai 2022. Maka untuk nanti aplikasinya juga mereka juga yang mengisi. Gitu, supaya datanya sama. Kalau misal kamu udah punya 50 data nih di awal nih, orang-orangnya siapa, nah maka nanti setelah aplikasinya jadi itu diujikan, atau ya kita bilangnya uji coba ya, diuji cobakan ke 50 orang itu, supaya nanti hasil kuesionernya itu akan terlihat yang menjawab
yang mungkin keluhannya kemarin kurang memahami, nanti sekarang jadi lebih memahami atau masih belum dan lain-lain gitu. Jadi supaya konsisten gitu ya. Nah itu berkaitan dengan itu. Oke, nah balik lagi nanti dengan isi materinya ya. Lebih fokusnya ke situ, ke isi materi. Aplikasi ini mampu atau tidak untuk menyampaikan materi. Karena tujuannya kamu itu adalah membantu teman-teman belajar. Nah, kemudian Fadila ini yang berkaitan dengan oke, coba bisa sambil ditampilkan nggak aplikasinya? Oke, Saya baik Bu. pengen Bisa lihat Bu. tadi kan cuma sekilas ya. Oke, sudah Bu. Bentar, sedikit aja saya pengen lihat. Oke, kamu login dulu deh. Udah masuk ya, udah login ya. Kita coba lihat menu masuk ke materinya salah satunya. Ya, udah Bu. Oke, baik Bu. Oke, Materi. kenapa milih gambarnya nih astronot? Apa hubungannya dengan algomet? Oke, Nanti baik Bu. coba Izin menjawab disesuaikan ya ya Bu. Jadi, desainnya. Iya. Jadi kenapa saya memilih logo astronot? Jadi kan astronot itu identik dengan futuristik ya Bu. Lalu orang-orang yang bekerja di bidang astronomi itu mereka memiliki kemampuan logik yang memang sangat luar biasa gitu sehingga bisa buat roket, buat hal-hal yang memang kita orang awam itu nggak bisa. Jadi itu motivasinya biar seperti mereka gitu. Oke, tapi mungkin lebih cocok dicari yang berkaitan dengan si algometnya langsung ya. Apakah Oke gambar baik Bu. pemrogram dia penggalan komputer apa rangkaian, nah gitu-gitulah yang disesuaikan gitu supaya agak lebih menyambung gitu. Oke, ini kan Oke sudah baik. masuk ke algomet. Nah, coba lihat tadi yang berkaitan dengan soal pengantar, bahasa Soal pemrograman, tipe operator, soal. Percobaan, oke. Soal latihannya ada di mana? Di setiap materi itu ada jadi soal soal latihan atau setelah semua materi baru ada soal? di setiap materi ada latihan soalnya Bu. Oke. Berarti kamu harus punya bank soal ya? Iya baik Bu. Punya bank soal gitu yang banyak supaya nanti setiap bahkan kalau kita sendiri nih satu akun masuk ketika dia sudah selesai coba latihan, kemudian dia mau coba lagi, itu soalnya nanti akan berubah gitu. Random, jangan hanya itu saja. Nabila, tadi seperti yang disampaikan Bu Cut, Bu Dekan, jadi jangan sampai Akan di tuh random juga itu ya lagi, Bu. itu lagi. Iya, gitu Oke Bu. harus bisa random gitu. Kemudian kalau mau bagus lagi, selain dia ada tulisan, misalkan ada notifikasi bahwasanya soal nomor sekian salah, lebih bagus kalau misalkan kamu kasih skor gitu, apa namanya, ya benar sekian gitu dengan nilai skornya sekian gitu. Nah kalau yang model codingan kayak gini kan berarti tetap dong dia harus punya apa namanya, dia harus uji coba dulu gitu baru bisa menemukan hasilnya. Kalau enggak kan nggak bisa gitu ya. Saya rasa sih itu sebenarnya sih udah cukup bagus, bahkan sangat bagus menurut saya. Mungkin hanya perlu beberapa tambahan aja. Terutama kayak latihannya ini perlu ada bank soal supaya nanti lebih variasi. Jadi orang yang masuk meskipun satu akun soal yang dia ketemu mungkin dia akan ketemu dengan soal yang sama tetapi nggak secara keseluruhan itu mau gitu supaya lebih banyak gitu ya. Dari saya rasa cukup itu saja Pak Saat. Sabila, selamat ya sekali lagi, mudah-mudahan bisa Terima terkejar kasih Bu. untuk lulus semester ini. Amin Ya, amin. terima kasih. Assalamualaikum Amin warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian atas pertanyaan dan juga masukannya ya. Tolong dicatat tadi Sabila beberapa hal terkait dengan pertanyaan dan juga masukan dari Bu Cut dan juga Bu Dian ya sebagai penguji. Baik, kita lanjut ke
sesi masukan dari pembimbing dan juga arahan lainnya ya. Kita akan mulai dari Pak Agung sebagai pembimbing utama. Maka Pak Agung, karena waktunya tinggal beberapa menit lagi, mungkin bisa singkat aja ya Pak Agung dan Bu Dini juga. Enggak, terima kasih. Silakan. Belum di unmute Pak Agung. Ya, terima kasih Pak. Perbedaan. Iya betul Pak. Iya betul Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung atas masukan dan juga arahannya ya. Kita lanjut ke Bu Dini sebagai pembimbing pendamping. Bangga Bu Dini. Baik, terima kasih Pak Saad. Ya di sini waktu saya juga tidak terlalu banyak ya, Sabila. Iya Bu Dini. Eh, Ya, mungkin sebenarnya bukan mungkin sih ya, sebenarnya yang diberikan masukan oleh Bu Dekan tadi ya, Bu Cut, itu sangat bagus sekali gitu ya. Eh, karena kemarin konsepnya itu Sabila ingin membuatkan web gitu kan, sistem lah gitu ya. Jadi kita menggunakan SDLC. Nah, waktu itu berpikirannya malah saya ingin tambahkan di pertanyaannya lebih variatif gitu ya, tidak hanya pilihan ganda, tapi minta kayak model esai tapi ada apa namanya dikosongkan gitu ya. Sebenarnya kemarin tuh inginnya seperti itu, tetapi ternyata ya
ada satu lain hal, alasan lainnya akhirnya tidak bisa terwujudkan. Mungkin kalau model seperti itu kan akan lebih menarik ya. Kalau menurut saya sih orang penasaran ini seperti apa sih nih jawabannya gitu kan. Nah, atau kalau misalnya memang mau ya tadi gitu ditambahkan ada pemahaman materinya yang kemarin tuh saya lihat tuh di webnya itu kok kayak blog malah isinya gitu kan. Makanya jangan saya mintanya jangan kayak modul banget Sabila gitu ya. Jadi buatkanlah lebih variatif lagi. Misalnya kayak ada tulisannya apa, klik nanti keluar videonya model seperti apa. Terus nanti dijelaskan lagi sedikit lagi. Terus ada diklik lagi ada misalnya ada cara apa sih bukan cara kalau algoritma nggak ada cara cepat ya, tapi cara mudah memahami dari alurnya tersebut gitu. Jadi itulah yang pokoknya segimana mungkin deh diusahakan agar yang menggunakan ini mudah memahami materinya terlebih dahulu ya. Kalau untuk tesnya yaitu bisa nanti dikembangkan lagi gitu ya. Penting kita fokus pada ininya dulu gitu, apa materinya dulu gitu. Materinya tuh mudah dipahami dan mudah ya pokoknya dimengerti, dipahami, dipelajari gitu ya sama orang-orang. Dan kita berpikirannya jangan berpikir oh dia mah udah tahu. Nah, tapi berpikirannya sama orang-orang yang memang dia belajar dari nol gitu ya. Jadi detail mungkin, semudah mungkin dipahami, sejelas mungkin dipahami gitu ya. Apa mungkin pakai video ataupun mungkin nanti ada tips and triknya dalam membuatkan algoritmanya gitu ya. Nah, di materi kita fokuskan di materi sih kalau menurut saya ya. Nanti kalau untuk latihan-latihannya ya bisa mengikuti lah. Yang penting kan itu sasaran kita di situ ya. Mungkin seperti itu Sabila ya. Nanti bisa didiskusikan lagi untuk masalah tanggal kelulusan karena mungkin kalau ada tambahan-tambahan seperti ini yang supaya yang punya Sabila lebih wow, yang udah wow tambah wow gitu ya. Ya itu kan membutuhkan waktu juga. Sedangkan ini waktunya agak mepet. Mungkin nanti bisa kita diskusikan lagi ya dengan saya dan juga Prodi. Seperti itu ya Sabila. Baik, terima kasih Pak Saad. Saya kembalikan ke Pak Saad. Baik, terima kasih Bu Dini. Mungkin sedikit tambahan sebetulnya kalau Sabila lihat bisa cari-cari interaktif code gitu ya. Jadi saya pernah lihat ada cara belajar algoritma itu yang interaktif, diberikan apa tuh namanya, ada kayak visual code kayak gitu atau code editor yang bisa sambil bikin video itu sambil bisa di coding di situ juga gitu. Nanti coba sambil cari-cari ya, saya lupa namanya. Gitu. Baik, kita cukupkan saja karena waktunya juga sudah lebih. Terima kasih Sabila atas presentasinya dan juga terima kasih atas pertanyaan dan juga sarannya dari penguji maupun pembimbing. Kita silakan Sabila ditutup dulu untuk presentasinya. Baik, terima kasih Pak Saad. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika memang dalam penyampaiannya masih belum tepat. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Bapak dosen, terutama Ibu Bapak dosen pembimbing yang telah membimbing saya hingga akhirnya dapat mempresentasikan pada pagi hari ini. Terima kasih juga atas saran dan masukannya kepada Ibu dosen penguji. Saran dan masukannya akan sangat saya pertimbangkan untuk mengembangkan aplikasi jauh lebih baik nantinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi saya sempat nemu nih namanya Scrimba. Coba nanti Sabila bisa cek ya contoh kalau misalkan mau. Tapi ini memang agak kalau misalnya mau diimplementasikan agak sulit. Tapi silakan dicek aja salah satu cara mengimplementasikan seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kenapa? Apa bisa juga yang di Ilkom itu kan di lab praktikumnya sudah menggunakan aplikasi apa sih ya? Saya lupa tuh. Nah, itu bisa nanya-nanya juga. Di situ udah ada pemberian materi, pemberian tugas. Yang dibikin sama si siapa? Lupa. Fahmi ya?
Siapa ya? Fahmi ya, Fahmi. Nah, coba mungkin bisa dijadikan referensi juga. Mm-mm. Situ sedikit. Tapi kayaknya Ada waktunya kenalan kan di ini. Ilkom? Di Ilkom ada Sama kenalan nggak Fahmi sama? kayaknya kenal kan sama-sama di IEEE ya? Iya, Kak betul, Fahmi. Ibu. Nah, coba dicolek Kak Fahminya. Iya, betul. Dan coba jadiin referensi lah. Ya. Baik, terima kasih. Saya cukupkan sekian untuk presentasi atau seminar tugas akhir Sabila ya. Untuk Bu Cut dan Bu Dini masih di sini ya, Bu Dini, Pak Agung dan Ya, saya masih bisa ya. Baik, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nilai Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Terima Saat, kasih, Bu Dini, Bapak Pak Ibu. Agung.